Life is fine somehow, gotta regain control. Memang tak mengherankan kalau sejak bulan-bulan lalu, Vietnam menjadi salah satu negara yang paling niat mempersiapkan diri untuk ajang Piala AFF. Namun yang menarik, makin kesini timnas Nguyen ini beneran makin niat banget. Bahkan sampai ngirim orang buat mata-matain taktik Sintayong. Ya, ini layaknya Indonesia yang melakukan berbagai terobosan untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2006. Bedanya Vietnam ini buat AFF. Skuad Garuda sendiri tak ada target muluk-muluk, malahan awalnya banyak wacana yang bilang jika PSSI hanya akan mengirim skuad lapis 2 atau para pemain muda U23 saja. Sebelum akhirnya kini PSSI kembali buka suara tentang pemain keturunan serta pemain abroad lain juga bisa bergabung asalkan diizinkan oleh klubnya. Mungkin ini yang membuat Vietnam panik sampai-sampai rela menyelundup loh. Lantas seperti apa terobosan-terobosan mereka demi AFF? Let's go, kita bahas. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Sejak berbulan-bulan lalu, Vietnam memang sudah menyatakan akan fokus ke AFF karena tak lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sebab kalah saing sama Indonesia di grup F round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, performa timnas yang dijuluki Nguyen itu memang menurun drastis, sampai sempat memecat pelatih Philippe Troussier dan kini Vietnam dipegang oleh Kim Sang-sik. Ya, pelatih asal Korea Selatan lagi, setelah sebelumnya juga sukses ditangani Park Hang-seo, juru taktik asal negeri ginseng juga. Tentu tak mengherankan jika Vietnam ini kembali ke masa jayanya, sehingga niat mereka ingin memenangkan suatu turnamen memang besar. Namun kali ini bedanya mereka terlalu niat sih, mengingat sebelumnya jarang banget ada tim yang melakukan persiapan jangka panjang, serta melakukan berbagai terobosan untuk melakoni Piala AFF atau yang sekarang berganti nama jadi ASEAN Cup. Di Piala AFF kali ini, Indonesia memang jadi rival terberat Vietnam sebab dalam grup B hanya ada 2 tim tersebut yang diprediksi kuat akan lolos ke babak selanjutnya. Sementara 3 sisanya hanya Laos, Myanmar, dan Filipina. Jadi Vietnam menganggap timnas Garuda jadi ancaman terberat. Apalagi baru-baru ini kabar resmi dari PSSI mencuat, ternyata dari Exco Arya Sinulinga bilang kalau timnas Indonesia bisa saja memanggil pemain keturunan atau pemain abroad lain. Jika memang Coach Sintayong membutuhkan jasa mereka untuk menjelajahi Piala Ciki ASEAN, asalkan pihak klub yang bersangkutan memberikan izin. Dan kemungkinan besar memang akan ada seperti Martin Pas, Jordi Amat, hingga pemain abroad seperti Arhan dan Asnawi sangat mungkin dipanggil. Karena klub-klub dari pemain yang disebutkan tadi sedang libur kompetisi saat Piala AFF berlangsung di awal Desember hingga awal Januari. Tentu ini tak seperti kabar awal yang mengatakan kalau PSSI hanya memperbolehkan Coach Shin untuk menggunakan pemain lokal seperti pemain muda U23 saja. Sehingga bisa saja ini yang membuat Nguyen jadi panik, ya kan? Silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangannya STI pelatih. Jadi kita nggak akan intervensi. Harus pakai Liga 1 aja yang muda-muda. Nah, pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau diperbolehkan sama klubnya, kenapa enggak? Kalau diperbolehkan, tapi apakah kebutuhan dari Sintayong untuk AFF? Rencana menyelundup dari pelatih Vietnam. Baru-baru ini, Vietnam memang dikabarkan melakukan terobosan. Mengutip dari media Vietnam Tetran TV, melaporkan jika Federasi Vietnam atau VFF sedang merencanakan untuk mencuri taktik Sintayong dengan cara menerobos masuk ke Stadion Gelora Bung Karno saat skuad Garuda menjalani FIFA Matchday bulan November mendatang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan begitu, diharapkan juru taktik Kim Sang-sik bisa menganalisa taktik Sintayong yang kemungkinan akan dipakai di Piala AFF juga. Pelatih Kim Sang-sik berencana berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk melakukan pengintaian jelang Piala ASEAN, guna mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Piala ASEAN 2024. Tim Vietnam diperkirakan akan melakukan perjalanan latihan selama setengah bulan ke Korea pada akhir November.
Pelatih Kim Sang-sik dan rekan-rekan juga akan hadir di Indonesia untuk menyaksikan langsung, melanjutkan dan mengevaluasi kekuatan tim sepak bola Vandau selama FIFA Days November mendatang. Di sini, Indonesia akan menjamu Arab Saudi dan Jepang, tulis media Vietnam. Selain ke Jakarta, Kim Sang-sik juga akan melakukan terobosan ke kota Manila guna menyaksikan rival lain Filipina yang menjamu Hong Kong pada matchday November nanti. Sebelumnya pada 14 November, pelatih Kim Sang-sik juga akan hadir di Manila menyaksikan pesaing langsung timnas Vietnam perebutan tiket ke babak semifinal Filipina, tulis media yang sama. Ini kan bener-bener niat banget coy. Mana ada pelatih Asia Tenggara yang melakukan aksi serupa untuk AFF? Cuma Nguyen sih seingat kami. Atau ada yang lain teman-teman? Kok Vietnam gak ikut FIFA Matchday? Pasti kalian bertanya-tanya, bukannya harusnya Vietnam juga ikut tanding saat kalender FIFA berlangsung, tapi kenapa keluyuran kesana kemari? Ya, seharusnya memang begitu, namun karena Nguyen memang terlalu niat persiapan AFF, ditambah gak ada lawan yang menerima undangan untuk FIFA Matchday, membuat VFF frustasi tak kunjung menemukan lawan sehingga memutuskan untuk melakukan TC atau pemusatan latihan di Korea Selatan pada saat kalender FIFA bulan depan guna bisa fokus persiapan AFF dengan melakukan uji coba kontra klub-klub lokal Korea. Dan untuk pelatihnya ya tadi, mau curi-curi taktik ke negara lain. Hal ini diketahui dari juru taktik Nguyen langsung. Tim nasional Vietnam memiliki waktu 3 minggu untuk mempersiapkan Piala AFF 2024. Kali ini, saya fokus pada peningkatan kebugaran fisik, meningkatkan keterhubungan antar lini, dan meningkatkan semangat bermain para pemain. Selama perjalanan latihan di Korea, tim akan menjalani sejumlah latihan pertandingan dengan klub-klub di Korea, kata Kim Sang-sik dikutip dari media Tetran TV. Pelatih Vietnam iri, lihat timnas Indonesia. Melihat skuad Garuda yang berkembang pesat, ditambah mendengar kabar kalau PSSI akan mengirim pemain-pemain muda, tapi nggak jadi, membuat juru taktik timnas Vietnam ikut menyoroti. Mengingat skuad utama yang sedang fokus berjuang di RON 3, tentu ini membuatnya iri dan pengen main di level Asia juga, bukan hanya di AFF saja. Namun mau gimana lagi, Federasi VFF saat ini lagi pengen bersaing di AFF Cup dulu. Dikutip dari bolasport.com, juru taktik asal Korea itu sempat mendengar PSSI akan mengirim skuad muda saja. Namun karena ternyata jadinya pakai skuad lebih mengerikan lagi, ia jadi melakukan persiapan yang lebih matang bersama Vietnam. Dan mungkin karena itu juga, dia akhirnya rela akan terbang ke Jakarta demi bisa melihat langsung cara bermain skuad utama Garuda, ya kan? Ya, itulah berbagai niat Vietnam yang bisa dibilang teramat sangat niat buat AFF. Kalau dilihat dari skuad Vietnam sekarang sih, menurut kami sudah tak mengerikan dulu. Bintang-bintang mereka kini tak lagi di masa prime seperti ketika di bawah Park Hang-seo. Jadi timnas Indonesia mau kirim skuad terbaik atau sebagian doang, nampaknya tak harus dikhawatirkan gak sih teman-teman? Walaupun AFF juga belum pernah juara, tapi tetap saja, soal level kita sekarang mengejar mimpi lain menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kalau AFF kalau juara ya syukurin aja, kalau enggak ya it's okay, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.